Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, yang dimana kembali di kesempatan yang berbarokah ini kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya untuk senantiasa kita berusaha mendapatkan kebutuhan kita, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih di dalam perjalanan ini, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang mempunyai kebahagiaan di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kebutuhan seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari rahim ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Kita tidak mengenal sesuatu apapun. Bahkan kita berada di dalam keadaan yang kita bodoh atau kita jahil. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kita semua as-sam'a wal basara wal fuad. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita pendengaran, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita penglihatan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita hati, agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan tiga hal tersebut kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menuntut ilmu, dengan senantiasa kita belajar dan berusaha untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebutuhan kita yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya kita berada di dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak akan pernah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ada ilmu yang senantiasa kita pelajari. Ada perjalanan ilmu yang senantiasa kita tempuh. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita di dalam perjalanan tersebut. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan masih terus-menerus memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa kita menambah ilmu supaya kita bisa betul-betul bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan meminta taufik serta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita ambil dari nasihat-nasihat para ulama kepada kita, agar senantiasa di dalam perjalanan ilmu ini kita bisa selamat, agar di dalam perjalanan ilmu ini kita bisa meraih ilmu yang nafi'. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita ketika seseorang itu pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu pasti akan berjalan di dalam perjalanan yang berat, sampai Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka al-ba'sa wad-dharra, kesulitan dari sisi ekonomi, kesulitan dari sisi kesehatan, wa zulzilu, sampai mereka digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Ala inna nasrullahi qarib, bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya dekat kepada kita semua. Yang ini para ulama mengatakan bahwasanya perjalanan orang-orang yang mereka untuk mendapatkan sesuatu yang berharga pasti membutuhkan yang namanya perjuangan. Ketika seseorang itu ingin mendapatkan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya, seseorang itu dibutuhkan al-juhdu, dibutuhkan kesungguh-sungguhan, dan dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Dan termasuk di antara sesuatu yang paling mulia di dalam kehidupan kita ini yaitu ilmu. Yang nggak mungkin seseorang itu akan mudah mendapatkan ilmu kecuali seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmunya. Ya, seseorang itu dibutuhkan yang namanya kesungguh-sungguhan, capek. Dibutuhkan terhadap yang namanya pengorbanan, dan harus rela meninggalkan kelezatan-kelezatan kehidupan dunianya. Yang dengan ini semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seseorang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu akan mendapatkan ilmu yang nafi', akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengantarkan dirinya bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang senantiasa mengantarkan dirinya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua sudah diajarkan oleh para ulama, bagaimana supaya kita bisa meraih ilmu yang nafi' tersebut di dalam batasan-batasan bagaimana seseorang itu memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu. Makanya kalau seseorang tidak tahu bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan ilmu yang nafi', maka seseorang itu akan belajar, tapi apa? Dia tidak tahu bagaimana mendapatkan ilmu yang nafi' tersebut. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama,
cara bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu nafi ini dengan apa? Dengan adab-adab thalabatul ilm. Kalau seseorang mau menuntut ilmu untuk mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan pengetahuan, maka apa? Maka begitu mudahnya. Bahkan sekarang ada apa? Sesuatu yang lebih canggih daripada seorang guru. Yaitu apa? AI apa? Hah? AI. Ya kan? AI. Tanya maklumat kepada AI itu sudah Masya Allah. Semua dijawab secara detail. Kalau dulunya ada Mbah Google, sekarang ada AI. Akan tetapi para ulama menerangkan kepada kita bagaimana cara supaya kita mendapatkan ilmu yang nafi dengan apa? Dengan adab-adab yang diajarkan oleh beliau. Yang ditulis di dalam kitab-kitab beliau, bagaimana perjalanan para ulama dahulu, bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu yang semoga dengan menjaga adab-adab tersebut kita apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan yang lalu setelah kita mempelajari tentang adabut thalib ma'a nafsihi, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, bagaimana seseorang itu menjaga hal-hal dan perkara-perkara tersebut yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid tentang adabut thalib ma'a nafsihi, untuk senantiasa menjaga keikhlasannya, jujur di dalam perjalanan ilmunya, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu banyak yang lainnya yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu dan harus dipraktekkan di dalam perjalanan menuntut ilmunya. Begitu pula yang harus diperhatikan dan disebutkan oleh beliau adabut thalib fi talab wa talaqqi, yaitu adab menuntut ilmu ketika seseorang itu apa? Bertalaqi, menuntut ilmu. Seseorang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk seseorang itu bisa mendapatkan ilmu yang nafi, untuk seseorang itu berhasil di dalam perjalanan ilmunya dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu harus tahu mana yang harus dipelajari di dalam perjalanan ilmu. Harus memulai dari aham fal aham, mana yang paling penting, kemudian yang setelahnya. Harus tadarus di dalam perjalanan menuntut ilmu. Harus memulai dari kitab yang paling kecil, yang usul, yang asas, kemudian naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Dan kemudian bagaimana seseorang di dalam perjalanan ilmu tersebut, seseorang itu harus menuntut ilmu dari seorang guru. Dan ini adalah merupakan asal. Ini adalah merupakan apa? Asal seseorang itu menuntut ilmu itu dengan seorang guru. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kita sebagai seorang guru. Dan itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala katakan laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh benar-benar kami telah memberikan nikmat kepada kalian semua. Ketika apa? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala utus, yaitu seorang rasul sebagai seorang guru yang mengajarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang guru tersebut yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Seorang guru tersebut membacakan ayat Allah, mensucikan jiwa. Seorang guru tersebut ngajari, mentarbiyah, mulang. Itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, asal seseorang itu menuntut ilmu yaitu dengan apa? Dengan seseorang itu mengambil ilmu itu dari seorang guru. Kemudian
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau melanjutkan dan menyempurnakan faedah di dalam mengambil ilmu dari seorang guru ini, yaitu beliau membahas tentang masalah at-talaqqi anil mubtadi', yaitu bolehkah seseorang itu menuntut ilmu dari ahlul bid'ah, dari seorang yang dia terjerumus di dalam yang namanya apa? Kebid'ahan. Dan ini yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam perjalanan menuntut ilmu kita. Karena apa? Sebagaimana yang dikatakan bahwasanya apa? Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah merupakan apa? Agama. Fandur amman ta'khudhu dinakum. Kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya ilmu ini adalah merupakan apa? Agama. Fandur, maka lihatlah, amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu ini. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama dahulu ketika mereka membicarakan tentang masalah fitnah yang disebutkan di awal-awal. Ana pernah menyampaikan di pembahasan yang kedua, yang pembahasan tentang masalah apa? Kun salafiyan alal jaddah. Masih ingat? Masih ingat? Kun salafiyan alal jaddah? Coba dibuka. Bagaimana Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan lam yakunu yas'aluna anil isnad. Dahulu para ulama ketika mereka menuntut ilmu, mereka tidak pernah bertanya tentang masalah isnad, tidak pernah bertanya tentang masalah siapa si gurumu, tidak membicarakan tentang masalah sanad. Tetapi falamma waqa'atil fitnah, maka tatkala fitnah itu terjadi, fitnah ahlul bid'ah. Ketemu Pak, kok saya muter-muter aja Pak? Ini kan menunjukkan nggak pernah murojaah. Ya, dibuka kayak waktunya daurah. Ya, ketemu Jun. Ya. Karena ada cukun salafiyan alal jaddah itu ala tariqis salafis salih. Ada Butolib ma'anafsihi. Yang kedua. Nah, sudah. Lihat, kan ada perkataan Ibnu Sirin. Qala Syekh Rabi' Ibn Adi Al-Madkhali. Ketemu Pak? Sudah. Nah, wes ketemu. Makanya merojaah Pak. Ya kan? Lek digawe ulangan kan ra kepenak kan seperti itu. Mosok ulangan adab thalabatul ilm percaya SMP. Jadi dibuka, dimurojaah, diulang-ulang. Hayatul ilmi bil murojaah. Hidupnya ilmu itu dengan murojaah. Makanya anak sering sampaikan, murojaah apa yang sudah kita pelajari itu jauh lebih berharga daripada kita nambah sesuatu yang kita belum punya. Kenapa? Karena dengan murojaah sesuatu yang kita sudah pelajari itu kita mengamankan sesuatu yang sudah kita ambil. Ya, mengamankan sesuatu yang sudah kita ambil. Dan itu jauh lebih bermanfaat. Kita harus tahu betul letaknya ini di mana, letaknya ini di mana, perkataan ini di mana. Ya. Jadi diulang-ulang. Supaya kita apa? Meresap di dalam hati kita, meresap betul-betul di dalam benak kita. Nah, dikatakan oleh beliau Ibnu Sirin rahimahullah taala, kata beliau bahwasanya apa? Dahulu para ulama itu tidak pernah bertanya tentang masalah sanad di dalam perjalanan ilmu. Tapi walamma waqa'atil fitnah, tatkala fitnah ahlul bid'ah itu sudah ada, maka mereka mengatakan apa?
Sammu lana rijalakum. Mereka mengatakan apa? Sebutkan nama-nama guru-guru kalian. Sammu lana rijalakum. Maka dilihat fayunzaru ila ahli sunnah. Dilihat apakah gurunya itu adalah merupakan ahli sunnah, akidatan wa manhajan, secara akidah dan secara manhaj, fayukhadu hadithuhum. Akhirnya hadis mereka diterima dan diambil. Wa yunzaru ila ahli bidah, dan dilihat apakah gurunya itu adalah merupakan ahli bidah, akidatan wa manhajan, fala yukhadu hadithuhum. Maka tidak diambil dari mereka hadis-hadis mereka. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang harus betul-betul kita perhatikan. Kenapa kok para ulama dahulu begitu luar biasa mereka memperhatikan masalah sanad ini? Supaya apa? Supaya ilmu yang mereka dapatkan itu adalah merupakan ilmu yang sahih. Ilmu yang mereka dapatkan itu adalah merupakan ilmu yang benar. Karena pada hakikatnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, benarnya sanad, sahihnya sanad itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan bahwasanya apa? Sahihul matan. Paham sahihul matan? Hah? Paham, Pak? Enggak paham kan ya, Pak? Ya, saya jelaskan sedikit-sedikit. Sebenarnya ilmu sanad, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tujuannya an fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan. Itu namanya matan. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, kan itu intinya. Ya, Pak? Ya. Sebenarnya pembelajaran sanad ini, ya kan? Pembelajaran sanad ini tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan bahwasanya matanya itu benar. Kan seperti itu. Bahwasanya matan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang sahih, yang benar, yang betul-betul itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sanadnya diperhatikan. Sanadnya diperhatikan. Tatkala yang meriwayatkan ini adalah merupakan ahlu sunnah semuanya, dan matanya itu adalah merupakan matan yang sahih, maka apa? Maka diterima. Dan dahulu nggak pernah orang itu bertanya berkaitan samulana rijalakum, siapa guru-gurumu? Nggak pernah ditanya seperti itu. Kenapa? Karena belum muncul ahlul bidah. Tapi tatkala muncul ahlul bidah yang mereka mempunyai sanad sendiri-sendiri, makanya apa? Makanya kalau antum sudah pernah belajar rijalul hadis kan, teman-teman PTI kan sudah pernah diajarkan, ya? Belum, tapi pernah ada rencana, baru rencana ya Pak. Oh, saya kira sudah diajarkan rijalul hadis. Bagaimana di dalam pembicaraan tentang masalah sanad ini, para ulama sendiri mereka punya dawabit, punya aturan-aturan yang menunjukkan bahwasannya sanad itu menunjang permasalahan matan. Sama-sama ahlul bid'ah, Syiah sama Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah kalau itu adalah merupakan Syi'i, sama sekali nggak diambil perawinya. Kenapa? Karena mereka membangun agama mereka di atas apa? Kebohongan. Makanya apa? Kalau sudah ketahuan Syi'i, nggak akan pernah diambil. Sama-sama ahlul bid'ah. Ada Khawarij yang dia juga meriwayatkan hadis. Maka dilihat, terkadang diambil, terkadang tidak. Kenapa? Karena mereka masih membangun agama mereka itu di atas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka terjatuh di dalam yang namanya apa? Kebodohan. Sama-sama apa? Ahlul bid'ah. Tapi apa? Para ulama di dalam membicarakan tentang masalah sanad ini apa? Mereka masih punya apa? Punya kaidah-kaidah. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Talaqi anil mubtadi. Bagaimana para ulama dahulu itu berhati-hati betul di dalam mereka mencari apa? Mencari ilmu dan mencari seorang guru.
Jangan sampai seseorang itu mencari ilmu dari seorang guru yang seorang guru tersebut adalah merupakan seorang mubtadi, seorang ahlul bid'ah. Dan ini yang sudah kita ketahui cerita tentang siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa yang tahu Abul Hasan Al-Asy'ari? Bagaimana ceritanya beliau? Ada yang tahu, Pak? Hah? Orang ini ngerti. Waduh, piye? Gak apa-apa. Cuma masalahnya kita juga harus tahu supaya kita bisa paham tentang perjalanan Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana Abul Hasan Al-Asy'ari? Beliau punya seorang ibu yang kemudian ibunya itu menikah dengan ahlul bid'ah. Akhirnya apa? Ditarbiyah Abul Hasan Al-Asy'ari dengan bapak tirinya. Ya kan? Ternyata bapak tirinya adalah seorang ahlul bid'ah yang punya pemahaman apa? Punya pemahaman yang nggak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari dididik dan lain sebagainya sesuai dengan didikan bapaknya, bapak tirinya. Kemudian setelahnya apa? Belajar lagi menuntut ilmu, hingga akhirnya apa? Ketemu sama seorang guru yang seorang guru ini juga pemahaman apa? Pemahaman Asy'ariyah. Akhirnya terus dari Mu'tazilah kemudian pindah menuju Asy'ariyah, kemudian hingga akhirnya apa? Belajar kitab Sahih Bukhari dan di akhir hayatnya beliau justru malah apa? Justru malah kembali kepada apa? Kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Seorang guru itu punya peran penting di dalam apa? Di dalam perjalanan agama seseorang. Kita harus hati-hati di dalam mencari yang terhadap yang namanya guru. Ustaz, kan katanya kalau menuntut ilmu itu harus dengan guru secara asal. Ya sudah, saya menuntut ilmu, maka apa? Maka saya akan cari guru apapun itu. Makanya nanti ada pembahasan tentang masalah apa? Adab bersama seorang guru. Termasuk salah satu adab terhadap seorang guru itu apa? Ikhtiyarus syuyukh. Apa ikhtiyarus syuyukh? Milih-milih guru. Jangan semua ilmu itu, wah pokoknya ini ilmu, maka apa? Maka diambil. Enggak. Berdalil dengan apa? Berdalil dengan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala itu kan berguru sama setan, sama iblis. Buktinya apa? Diajari apa? Ayat kursi. Ya. Maka kita katakan Abu Hurairah itu enggak menuntut ilmu sama setan. Gitu. Enggak pernah bermajelis kok. Gitu. Makanya ada perkataan apa? Al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah merupakan apa? Pencarian seorang mukmin itu harus terus mencari hikmah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang benar, yang baik, meskipun dia dari ahlul bidah, yang kita terima. Karena apa? Al-hikmah itu dhalatul mu'min. Tapi nggak pernah Abu Hurairah kemudian terus talaki sama setan, itu nggak pernah. Ya kan? Ada pernah Abu Hurairah kemudian duduk nyatet? Enggak kan? Justru malah apa? Ketika dapat hikmah disampaikan kepada Rasulullah SAW, benar kan? Maka Rasulullah SAW membenarkan shadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar, hikmahnya benar, tapi apa? Dia adalah pendusta. Tapi apa? Abu Hurairah nggak menuntut ilmu, golek guru yang duduk bermajelis ilmu yang benar. Maka dari sini, ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, beliau menyempurnakan at-talaqqi anil mubtadi', hati-hati mengambil ilmu dari seorang mubtadi'. Dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, dikatakan oleh beliau dalam kitabnya Hilyah Thalabatul Ilm, ihdar Abul Jahli al-mubtadi'ah. Hati-hati terhadap yang namanya Abul Jahli ini, bapaknya kebodohan, yaitu orang-orang yang mereka apa? Mubtadi', yang mereka selalu memasarkan kebid'ahan mereka, yang mereka selalu mengajarkan kebid'ahan mereka. Alladzi massahu zaihul akidah, yang telah menyentuh mereka penyimpangan di dalam permasalahan akidah. Wa ghasyiyatuhu sahbul kharafah, yang telah menyelimuti mereka awan-awan penyimpangan. Yuhakkimul hawa wa yusammihil aql,
bagaimana mereka senantiasa menghukumi dengan hawa nafsu mereka, dan bagaimana mereka senantiasa meninggikan akal mereka, wa ya'dilu 'anil nas, dan mereka melenceng dari nas, yang mereka berpaling dari nas-nas, wa yastamsiku bid-dha'ifi wa yaqudu 'anis sahihi, yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan yang dhaif, senantiasa berpegang teguh dengan yang lemah, dan mereka justru menjauh dari yang sahih. Wa yuqalu lahum aidan, dan dikatakan kepada mereka juga ahlu syubhat wa ahlul hawa. Dikatakan kepada mereka semua bahwasanya mereka itu adalah merupakan ahlu syubhat dan mereka adalah merupakan ahlul hawa. Hati-hati ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari kita menuntut ilmu dari orang-orang yang mereka mempunyai kebid'ahan, yang mereka senantiasa memasarkan kebid'ahan mereka. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? Innal quluba dhaifah, hati ini lemah. Sedangkan apa? Asyubhat khattafah. Syubhat itu betul-betul apa? Nyengkeram. Nyuliknya luar biasa. Hati-hati terhadap yang namanya syubhat ini. Saya masih ingat dahulu saya punya teman-teman yang mereka belajar di Yaman, yang pengen belajar mazhab Syafi'i. Awal-awal saya ngobrol sama teman-teman yang mereka belajar dan menuntut ilmu fikih Syafi'i ini. Saya katakan kepada mereka, kenapa kok antum pengen belajar mazhab Syafi'i? Karena negara kita itu adalah merupakan negara yang bermazhab Syafi'i. Ya. Sehingga kita perlu belajar mazhab Syafi'i. Itu adalah sesuatu yang bagus. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya anak bisa mendakwahi para kiai, teman-teman dari kalangan samping yang mereka masih terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan akidah, tapi mereka secara fikih mereka adalah bermadhab Syafi'i. Hingga akhirnya sebagian belajar ke Yaman, ke Tarim, belajar mazhab Syafi'i. Subhanallah, 2 bulan, 3 bulan pulang mulai berubah. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan berubah total. Yang awalnya pengen ngajak teman-teman dari kalangan saudara kita yang lain untuk membenarkan akidahnya, justru malah dia yang ke bawah. Justru malah dia yang ke bawah. Akhirnya justru malah mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyelisih yang selama ini dia mulai kecil belajar, sudah besar belajar, hingga akhirnya dewasa belajar, hingga akhirnya sekarang akhirnya apa? La haula wa la haula. Nang teman-teman sunnah tidak diterima, di teman-teman sebelah juga nggak diterima. Kenapa? Dari awal dia sudah penampilannya wisalafi, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya sudah teman-teman dari sebelah juga wis nggak nerima dia. Yang dari teman-teman salafi karena dia juga sudah mulai gabung sama teman-teman yang lain, akhirnya apa? Juga nggak terima. Akhirnya apa? La haula wa la haula. Akhirnya bingung dewi. Bingung sendiri. Akhirnya katanya apa? Di tengah-tengah. Padahal apa? Dia berada dalam kebingungan. Ya. Berada di dalam kebingungan. Sebabnya karena apa? Sebabnya cuma gara-gara belajar di tempat yang dimana di situ kebid'ahan banyak tersebar. Ini yang namanya hati ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Enggak ada yang bisa menjamin. Terkadang kita aku tak belajar sama Ustaz Fulan hanya untuk mengambil apa? Maaf, Al-Qur'an. Yang dia punya sanad. Padahal apa? Padahal terkadang gurunya masih mengajarkan kebid'ahan dan lain sebagainya. Terkadang seseorang pengen belajar salah satu dari apa? Dari fununul ilm, jurusan dari salah satu dari jurusan ilmu, kemudian apa? Kemudian justru malah terjatuh dalam yang namanya kebid'ahan. Ini hati-hati terhadap yang namanya menuntut ilmu, harus cari guru yang benar-benar.
Kalaupun seandainya seakan-akan ahlu sunnah adalah orang yang nggak punya apa? Nggak punya orang yang punya keahlian di dalam hal tersebut. Betapa banyak guru-guru yang mereka mempunyai keahlian dalam Imam Syafi'i, tapi akidah mereka selamat, manhaj mereka selamat. Ya. Betapa banyak guru-guru kita yang mereka punya kelebihan dari sisi Al-Quran, yang akidah mereka selamat dan manhaj mereka selamat. Maka ini yang perlu diperhatikan dalam kita mencari ilmu. Kepada seorang guru, hati-hati terhadap yang namanya apa? Guru, kemudian kita justru malah belajar dari ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau, "Faya ayyuhat talib, wahai para penuntut ilmu, idza kunta fi si'ati wal ikhtiyari, fala ta'khudh an mubtadi." Wahai para penuntut ilmu, kalau engkau berada di dalam keadaan yang lapang untuk kalian memilih, fala ta'khudh anil mubtadi, jangan pernah sekali-kali ngambil dari ahlul bid'ah, belajar duduk di ahlul bid'ah, jangan. Rafidi au khariji au murji'i au qadari au kuburi, sama saja apakah beliau yang mengajarkan ilmu ini adalah Rafidah, yaitu orang-orang Syiah, atau Khariji, atau apa? Khawarij. Anda tahu Ustaz Aman Abdurrahman? Ada yang tahu Ustaz Aman Abdurrahman? Udah ada yang tahu. Salaf ini kayak tasan berarti. Hah? Tahu? Tanya sama Habibie. Dia yang megang Aman Abdurrahman. Ustaz Aman Abdurrahman, beliau termasuk di antara orang yang cerdas, sangat cerdas. Di zamannya beliau adalah orang yang sangat luar biasa cerdasnya. Bagaimana beliau kuliah di Libya, salamatul akidah wa salamatul manhaj, selamat akidahnya dan selamat manhajnya di awal-awal. Bagaimana beliau ketika itu ya seangkatan sama Ustaz Arifin Badri, ya. Kemudian belajar di Libya dan lain sebagainya. Ketemu sama seorang guru. Yang gurunya itu apa? Khariji. Gurunya itu adalah orang Kharij. Gitu. Duduk, ikut daurahnya, bermajelis ilmu, besoknya langsung berubah. Langsung berubah. Langsung pemikirannya menjadi pemikiran Kharij. Gitu. Pemikirannya langsung punya pemikiran Khawarij. Bahkan dulu hujah-hujah beliau, karena beliau adalah orang yang masya Allah cerdasnya, itu termasuk di antara hujah-hujah yang sulit untuk dipatahkan. Dan beliau punya murid, sampai dikatakan beliau punya murid itu 10 murid terpintar dari murid-murid beliau. Dan anak pernah ketemu dengan salah satu muridnya dulu di Jogja. Dan masya Allah, hafal Qur'annya, bawa dalilnya, bahasa Arabnya, ibadahnya, betul-betul luar biasa. Kalau bangun itu jam 1 malam, wis nangis dia. Sholat malam itu sampai nangis-nangis. Ya. Tapi ternyata apa? Karena ketemu dengan seorang guru yang Khariji, subhanallah, orang secerdas apapun tidak pernah aman dari yang namanya apa? Dari yang namanya fitnah, dari yang namanya syubhat. Hati-hati. Ya. Hati-hati dari yang namanya syubhat. Begitu pula apa? Al-Murji. Ketemu sama saja guru Murji'ah, ya kan? Yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya berada di dalam hati. Enggak apa-apa orang maksiat itu enggak pernah memudaratkan iman. Hati-hati dengan ketemu sama orang-orang Murji'ah yang seperti ini. Al-Qadari, Al-Kuburi, atau orang-orang yang punya pemahaman Qadariyah. Begitu pula orang-orang yang kuburi. Ya. Belajar sama orang kuburi, ya kita diajak ke kuburan terus. Ya. Akhirnya apa? Jadi tukang topo. Ya. Tahu tukang topo Pak? Suka bertapa di kuburan, di tempat-tempat yang dianggap sama mereka adalah merupakan tempat yang sakral. Wahakanya. Dan seperti ini, khani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, fa innaka lam tablugha mablaghar rijal sahihal aqdi fid din matinul ittisali billah sahihun nazar
taqful athar illa bihajril mubtadi'ah. Karena kata beliau, sesungguhnya engkau tidak akan pernah sampai ke tingkatan rijal pembawa ilmu yang benar akidahnya di dalam agama ini, yang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, benar di dalam melihat perkara dan kuat di dalam memegangi athar, kecuali apa? Dengan kita meninggalkan ahlul bid'ah tersebut. Dengan kita apa? Cari guru yang benar akidahnya, salamatul akidah wa salamatul manhaj. Dan kita harus meninggalkan apa? Kebid'ahan mereka. Kemudian kata beliau, amma in kanat fi dirasatin nizamiyah la khiyara laka fahdar minhum ma'al isti'adzati min syarrihi. Ini kalau kita punya khiyar, kalau kita punya pilihan, kita bisa milih. Oh, ini bukan apa? Bukan pembawa ilmu yang akidahnya benar, yang mengatakan Allah di mana-mana, yang mengatakan mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, kena syubhatnya. Kalau kita bisa memilih, ya kita nggak perlu belajar sama mereka. Tapi permasalahan amma in kana fi dirasatin nizamiyah, kalau kita nggak punya apa? Nggak punya pilihan. Seperti sekolah, semuanya anak kita sekolah di SD. Ya kan? SD ini SD umum. Pelajaran agama nih kayak kita dulu. Kalau sekarang kita bisa milihkan anak kita mau sekolah sunnah merah, kok jamur, pakai pol, gitu kan? Kalau dulu kita mana ada istilah sekolah sunnah? Nggak ada, kita sekolah SD, ya kan? Kemudian apa? Kemudian kita belajar asma wa sifat, ya apa? Ya wujud kita bapak mukhalafatul lil hawadisi, ya. Kita juga belajarnya seperti itu. Kalau SD masih mendingan, LMI, madrasah. Ya kan? Belajar agamanya betul-betul jauh lebih banyak daripada apa? Sekolah SDN, sekolah dasar negeri, kan seperti itu. Maka ketika kalau seandainya kita berada di dirosah nizamiyah, kalau sekarang semuanya kuliah di IAIN, ya kan? Kuliah di IAIN, mau nggak mau kita harus ngambil SKS-nya, ya. Yang dimana SKS tersebut harus apa? Harus kita selesaikan. Maka fahdar minhu, hati-hati dari seorang guru yang ahlul bid'ah. Ma'al isti'adzati min syarrihi. Bersamaan dengan itu kita harus banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. Kemudian kata beliau, wal amru fi hajril mubtadi'i yanbani ala mura'atil masalihi wa taksiriha wa daf'il mafasidi wa takliliha. Dan perkara meninggalkan atau menghajar ahlul bid'ah itu semua dibangun di atas maslahat sama mafsadah. Ya kan? Banyak sedikitnya, dan itu semua kembali kepada ahlul ilm, gitu. Ini kita menghajar ahlul bid'ah itu kembali kepada maslahat sama madarat, dan itu yang menghajar itu ya harus orang yang punya kedudukan, ahlul ilm. Kalau antum menghajar ustadz ahlul bid'ah, ya kan? Antum semuanya ada ustadz terkenal, tapi ada kebid'ahan pada ustadz tersebut, kemudian antum hajar, apa pengaruhnya antum? Antum mau menghajar nggak menghajar podo aja, ya ngapain gitu? Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Hajrul mubtadi itu kembali kepada maslahat sama madarat, dan kita ya sudah, kita nggak perlu banyak, karena kita ini bukan orang yang punya kedudukan, kita bukan orang yang punya pengaruh yang besar. Ya sudah, kita akhirnya apa? Kita berjalan dan berusaha untuk berhati-hati dari ahlul bid'ah tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan sebagai penyempurna dari apa yang telah disampaikan dari adab seorang penuntut ilmu di dalam talaqi. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya apa? Inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khudha dinakum. Ilmu ini adalah merupakan agama, maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu ini. Lihatlah agama yang mau kita raih, kebahagiaan yang harus kita dapatkan, yang dibangun di atas ilmu. Maka kita harus tahu betul dari mana kita mengambil ilmu tersebut. Hati-hati di dalam mencari seorang guru. Talaqi di dalam
mendapatkan ilmu, kita betul-betul harus mencari seorang guru yang sahih akidatan wa manhajan. Ini sebagai pembukaan di hari yang berbarokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tolong kita untuk senantiasa kita bisa melanjutkan apa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan masalah adab thalabatul ilm, dan insyaallah kita akan masuk ke adabut thalib ma'a syaikhihi, adab seorang penuntut ilmu itu bersama seorang gurunya. Semoga di awal kesempatan yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang nafi kepada kita semua, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.